perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurutnya, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya, kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi, melalui pengalaman, skemata awal ini dimodifikasi dan juga melalui interaksi dengan lingkungannya, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Adapun tahap-tahap perkembangan menurut Jean Piaget, yang pertama yaitu tahapan sensori motor dengan usia 0 hingga 2 tahun. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui inderanya yang sedang berkembang dan juga melalui aktivitas motor atau gerakannya. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alatria dan juga gerak. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alatria dan pergerakannya. Aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, tahapan pra-operasional, rentang usia 2 hingga 7 tahun. Tahap ini merupakan tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Nah, tahapan ini juga anak mulai belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris dan juga kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain, dan juga masih kesulitan untuk memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. Mereka mulai mempresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. Bagaimanapun juga, mereka masih menggunakan penalaran intuitif, bukan logis. Pada tahap ini pula, anak memiliki pemikiran yang sangat imajinatif dan menggunakan setiap benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan. Yang ketiga, tahapan operasional konkret dengan usia 7-11 tahun. Tahapan ini anak telah mampu memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan mengklarifikasi dan serasi, serta mampu memandang objek dari sudut pandang yang berbeda. Adapun proses penting selama tahapan ini yang pertama yaitu pengurutan, di mana kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, dan ciri lainnya. Yang kedua, klasifikasi, yaitu kemampuan dalam memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, dan juga karakteristik lainnya. Yang ketiga, ada centering, yaitu mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat, reversibility, yaitu memahami bahwa jumlah atau benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Yang kelima, konservasi, memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek tersebut. Yang terakhir, penghilangan sifat egosentrisme, kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal dengan usia 11-15 tahun. Karakteristik ini adalah diperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menarik secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Tahapan ini juga seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan juga nilai. Pemusatan dan keterbatasan pemikiran praoperasional. Zona perkembangan proksimal merupakan istilah Vygotsky untuk rentang tugas-tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui bimbingan dan bantuan dari orang lain. Jadi, batas bawah dari zona perkembangan proksimal adalah level keterampilan yang mampu diraih anak dengan bekerja sendiri. Sedangkan batas atasnya adalah level dari tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan dibantu oleh instruktur yang lebih mampu. Di dalam teori Piaget, kegagalan dalam tugas konservasi cairan merupakan suatu indikasi bahwa anak-anak berada di tahap praoperasional dalam perkembangan kognitifnya. Kegagalan itu menunjukkan bahwa tidak hanya anak belum mengembangkan pemusatan, namun juga belum mampu memahami aksi yang secara mental itu terbalik. Menurut teori dari Vygotsky, ada yang namanya scaffolding yang berarti mengubah level dukungan.
Sepanjang sesi pengajaran anak, seseorang itu lebih terampil dalam menyesuaikan besarnya bimbingan yang diberikan dengan prestasi anak. Adapun bahasa dan pemikiran, tujuan dari percakapan yang dilakukan anak-anak bukan hanya untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Vygotsky juga berkeyakinan bahwa anak-anak kecil menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Penggunaan bahasa untuk meregulasi diri ini disebut sebagai private speech. Ia berpendapat bahwa private speech ini mempresentasikan sebuah transisi awal dalam proses untuk lebih komunikatif secara sosial. Perkembangan persepsi. Dalam perkembangan kognitif pada manusia yang dimulai sejak bayi, manusia itu pasti mengalami proses pengintegrasian antara informasi yang diterima dari reseptor sensoris dan pengalaman sebelumnya. Lalu, apakah bayi sudah memiliki kemampuan tersebut semenjak lahir? Pada pandangan ekologisnya Gibson, semua benda memiliki affordance atau kesempatan kita berinteraksi dengan benda tertentu sesuai dengan kemampuan kita. Bayi tidak akan langsung mengenali apa yang harus mereka lakukan dengan situasi atau benda yang ada di hadapannya. Tapi, mereka akan melakukan interaksi terlebih dahulu terhadap benda atau situasi tersebut, lalu menciptakan sebuah informasi baru yang akan menjadi sebuah skema nantinya terhadap benda atau situasi tersebut sehingga mereka bisa beradaptasi. Itulah mengapa sangat perlu melatih kemampuan motorik bayi. Dengan kemampuan motorik yang baik, bayi akan membuat keputusan apa yang harus ia lakukan serta posisi tubuh apa yang sesuai dengan yang harus ia lakukan pada situasi yang sedang dihadapinya. Proses adaptif perilaku ini disebut sebagai kerjasama persepsi motorik, di mana bayi secara aktif melakukan rekayasa keterampilan persepsi dan tindakan untuk meraih tujuan tertentu. Dalam pembahasan persepsi menyeluruh, di mana manusia dapat mengintegrasikan informasi dari 2 atau lebih reseptor sensoris, bayi itu dilahirkan dengan kemampuan untuk menangkap relasi antara input sensoris. Namun, kemampuan ini akan berkembang terus-menerus hingga anak dapat menciptakan hubungan tersebut secara mental. Contohnya, ketika mereka akan mengarahkan mata pada bunyi gemerincing atau suara yang ada selama beberapa detik. Faktor dari berkembangnya persepsi anak itu ada bawaan, yang dimana teori ekologis Gibson cenderung lebih ke arah ini dan ini tuh lebih dominan. Yang kedua ada pengasuhan. Pengasuhan ini dikemukakan oleh teori Piaget, yang dimana pengasuhan ini akan dirasakan mempengaruhi perkembangan bayi seiring berkembangnya bayi menuju dewasa. Dan yang terakhir ada pengembangan sensitivitas terhadap informasi. Perkembangan kognitif pada masa bayi. Pertama, ada bagaimana bayi itu belajar, mengingat, dan konseptualisasi pada masa bayi. Bayi itu menyusun konsep dengan tahapan. Yang pertama ada pengkondisian. Pada tahap ini, teori operan condition Skinner sangat berpengaruh, di mana pengkondisian atau reinforcement lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan penyimpanan informasi. Selanjutnya, atensi. Bayi memiliki atensi seperti mendeteksi sesuatu yang sederhana dan mencamkan perhatian mereka padanya. Atensi pada bayi ini memiliki aspek penting, seperti proses orientasi investigatif, proses mengidentifikasi objek dan mengarahkan atensi pada lokasi objek tersebut atau lokalisasi objek. Selanjutnya, atensi yang dipertahankan, yaitu mempertahankan atensi pada suatu objek tersebut sehingga ia dapat mengenali dan memahami objek dengan baik. Yang ketiga adalah atensi bersama, 2 atau lebih individu yang berfokus pada objek ataupun peristiwa yang sama. Syaratnya yaitu kemampuan tracking terhadap orang lain, seseorang yang mengarahkan atensi orang lain, juga interaksi resiprokal. Kaitan habituasi dengan atensi. Bayi akan memberi atensi pada hal yang menarik menurutnya. Pada saat itu, orang tua harus mengajarkan hal tersebut dan melakukan pengulangan agar bayi bisa memproses informasi. Dan ketika bayi sudah mengalihkan perhatiannya, orang tua harus menghadirkan stimulus baru yang menarik atensi bayi ataupun menghentikan stimulus sebelumnya. Sebab stimulus yang terus-menerus datang akan menurunkan respon bayi terhadap stimulus itu. Memori. Aspek lain dari memori bisa terdiri dari
Bayi berusia 2-6 bulan itu sudah dapat mengingat sejumlah pengalaman sampai mencapai usia 1,5-2 tahun. Hanya saja, pendapat ini lebih cenderung menjelaskan bahwa bayi memiliki memori implisit dan hanya berguna bagi tindakan yang mengaitkan persepsi motorik. Bayi baru akan mengingat memori eksplisit sejak tahun keduanya, seiring dengan matangnya struktur otak dan meningkatnya koneksi-koneksinya. Meniru. Menurut pendapat Andrew Maltzoff, kemampuan meniru bayi memiliki dasar biologis, tetapi kemampuan beresponnya tidak secara langsung utuh. Ada keterlibatan fleksibilitas dan adaptabilitas di dalamnya untuk membuatnya utuh. Bayi pun tidak akan selalu meniru perilaku orang lain, dia akan selalu membuat kesalahan kreatif. Adapun peniruan tertunda seperti pertama, menurut Maltzoff, bayi berusia 9 bulan dapat meniru tindakan yang dilihat 24 jam sebelumnya. Adanya ketertundaan di 9 bulan ini menjadi faktor kuat nantinya di usia 14 bulan punya lebih banyak bahasa tubuh yang komunikatif. Menurut Piaget, bayi akan mengalami ini saat bayi kira-kira berusia 18 bulan. Selanjutnya, pembentukan konsep dan kategorisasi. Perbedaan konsep dan kategorisasi. Kategorisasi memiliki arti pengelompokan objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan sifat umum, sedangkan konsep merupakan gagasan dari yang disajikan oleh kategori. Kedua hal ini membantu kita merangkum informasi. Bayi memiliki kemampuan kategorisasi seperti kategorisasi perseptual, yang artinya kategorisasi objek berdasarkan kemiripan sifat perseptual dari objeknya. Dan bagian dari bayi berusia dini 3 bulan dominan memahami objek dengan kategorisasi ini. Makanya, di saat ia melihat hal yang serupa, ia akan mengalihkan perhatiannya pada objek yang berbeda. Selanjutnya, kategorisasi konseptual. Kategorisasi ini berdasarkan konsep. Anak usia 7-9 bulan mulai membentuk ini hingga menjadi lebih baik pada usia 2 tahun. Pemrosesan informasi. 1. Atensi. Anak-anak kecil terutama mengalami kemajuan dalam dua aspek atensi, yaitu atensi eksekutif dan atensi yang bertahan. Atensi eksekutif melibatkan perencanaan, mengalokasikan atensi menuju sasaran, mendeteksi dan mengkomponesasi kesalahan, mengalami perkembangan tugas, serta menghadapi situasi yang sulit dan rumit. Atensi yang tertahan adalah keterlibatan yang jauh dan mendalam dengan sebuah objek, tugas, kejadian, atau aspek lain dari lingkungan. Memori ingatan mengenai informasi panjang waktu merupakan sebuah proses yang utama dalam perkembangan kognitif anak. Terdapat dua memori, yaitu memori implisit dan memori eksplisit. Strategi pemecahan masalah. Strategi terdiri dari aktivitas mental yang dilakukan secara sengaja untuk meningkatkan pemrosesan informasi. Selama masa kanak-kanak awal, anak-anak yang baru mulai berjalan dan mudah digerakkan oleh stimulus itu berubah menjadi seorang anak yang cakap, fleksibel, dan memecahkan masalah secara terarah. Sebagai contoh, seorang anak berusia 3 tahun hingga 4 tahun tidak mampu memahami bahwa sebuah stimulus tunggal dapat dideskripsikan dengan cara yang sama sekali berlainan. Perkembangan kognitif pada masa anak, pertengahan, dan akhir. Pemrosesan informasi. Pada masa ini, terdapat perubahan dalam pemrosesan informasi yang mencakup memori, pemikiran, dan metakognisi. Yang pertama, memori. Kemajuan dalam memori jangka panjang terlihat dalam masa ini. Kemajuan tersebut mencerminkan meningkatnya pengetahuan anak-anak dan meningkatnya kemampuan mereka dalam menggunakan strategi. Pengetahuan yang dimiliki anak akan mempengaruhi apa yang mereka perhatikan, serta bagaimana mereka mengorganisasi, menyajikan, dan menginterpretasikan informasi, yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengingat, bernalar, dan memecahkan masalah. Adapun strategi meningkatkan memori anak. Yang pertama, mendorong anak melakukan mental imagery. Yang kedua, memotivasi anak untuk memahami dibandingkan menghafal. Yang ketiga, ulangi sesuatu dengan variasi dan mengaitkan antar satu hal dengan yang lainnya. Dalam konteks berpikir, terdapat 3 aspek penting. Yang pertama, berpikir kritis, waspada, penuh perhatian, fleksibel secara kognitif dengan
menerapkan ketiga aspek penting tersebut, kita akan bisa menemukan solusi terbaik dengan menciptakan ide baru dalam menghadapi tugas serta menerima informasi baru dengan pikiran terbuka. Yang kedua, berpikir kreatif. Berpikir dengan cara baru dan tidak biasa serta menemukan solusi unik terhadap masalah yang dihadapi. Anak-anak memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Yang ketiga, berpikir ilmiah. Anak-anak tidak bisa menyimpulkan sesuatu eksperimen selayaknya para ilmuwan, tetapi mereka memiliki pemikiran ilmiah tersendiri yang dapat digunakan oleh para guru untuk mendemonstrasikan pemikiran tersebut, sehingga anak-anak bisa melihat mana konsep yang salah dan mendeteksi ide-ide salah tersebut, lalu menggantikannya dengan konsep yang lebih akurat. Video ini kami persembahkan dengan beranggotakan Rafif Arya Satya dengan Demakin 077, Keza Kristi dengan Demakin 078, Shalom Maulani dengan Demakin 093, Muhammad Rizky dengan Demakin 097, dan Mazia Fitza dengan Demakin 102. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.